Halo guys, masih dengar Rapsuto Mix Random. Di video kali ini, Rapsuto akan memberikan informasi drama Cina terbaru berjudul No Pain No Gain yang diadaptasi dari novel web populer Losing Money to Be a Tycoon karya King Shan Hu Shui. Menceritakan tentang Pei Hian, seorang pria yang diberikan kesempatan untuk mendirikan perusahaan setelah menerima undangan misterius. Pei Hian lalu diajak ke sebuah pesawat pribadi dan bertemu dengan pimpinan grup Jin Hong, Pak Sima. Pak Sima memberikan tawaran khusus untuk Pei Hian, yaitu mendirikan perusahaan game. Tapi syaratnya adalah jika proyek ini untung dalam satu siklus, Pei Hian akan menerima gaji pokok 5.000 yuan. Namun jika merugi, berapapun kerugiannya, jumlah itu akan menjadi bonus untuk Pei Hian. Karena hal itu, Pei Hian pun menerapkan berbagai strategi anti logika untuk menghabiskan anggaran perusahaan, mulai dari merekrut karyawan pecundang yang tidak ada pengalaman kerja, hingga merancang proyek-proyek game yang direncanakan untuk gagal. Namun, kreativitas para karyawan pecundang yang udah direkrutnya justru menghasilkan keuntungan finansial yang gak terduga. Situasi ini menjadikan Pei Hian dikenal sebagai bos ideal dan jenius bisnis di mata publik. Meskipun tujuan Pei Hian sebenarnya adalah mengalami kerugian besar. Di perusahaan Tengda menghadirkan aturan kantor yang gak lazim, seperti setiap karyawan wajib menggunakan fasilitas kebugaran dan ruang hiburan perusahaan selama lebih dari 4 jam per minggu. Kedua, pada hari pertama masuk kerja, setelah akhir pekan atau libur, setiap orang bebas menentukan jam masuk kerja. Ketiga, larangan lembur termasuk pada hari libur. Pendekatan satir ini memberi komentar pada realitas dunia kerja modern melalui komedi situasi yang absurd. Konyol banget guys. Drama ini dibintangi oleh Peng Yuchang sebagai Pei Hian. Pei Hian adalah bos yang terus merasa frustasi karena selalu terjebak dalam kesuksesan finansial. Awalnya, Pei Hian adalah seorang pekerja pabrik yang sudah diberhentikan. Lalu, Pei Hian diberi kesempatan untuk memulai perusahaan tapi harus merugi. Pei Hian juga terikat pada sistem konversi kekayaan, di mana Pei Hian hanya dapat menyimpan 1% dari keuntungan, tetapi menyimpan semua kerugian. Untuk mencapai tujuannya merugi, Pei Hian memilih industri game beresiko tinggi dan sengaja menciptakan game alternatif yang melanggar aturan pasar. Perusahaannya, Tengda Games, mengembangkan produk seperti Lonely Highway dan God General Contract. Pei Hian terus-menerus mencoba strategi baru yang merugikan perusahaan, seperti berinvestasi dalam proyek-proyek aneh dan merekrut karyawan yang tidak dapat diandalkan, tapi malah berhasil memperoleh keuntungan karena kesalahpahaman pasar atau upaya karyawan. Meskipun secara sengaja melakukan diversifikasi bisnis di sektor catering, manufaktur, dan internet, keputusan-keputusan yang tidak konvensional itu justru sudah menetapkan tren industri. Melalui pengalaman absurdnya yang berulang kali ingin kalah tetapi menang, Pei Hian membawa tim dadakan Tengda Games ke sorotan industri dan akhirnya malah mendapatkan reputasi sebagai jenius bisnis. Jelly Lin atau Lin Yun sebagai Lin Wan. Lin Wan adalah manajer keuangan rasional yang memahami rencana sang bos namun tetap memberikan dukungan secara diam-diam. Lin Wan dikenal karena rasionalitas dan kelembutannya. Lin Wan menunjukkan kompetensi profesional di tempat kerja, menyelesaikan tugas dengan standar tinggi, sekaligus memahami filosofi bisnis Pei Hian yang tidak konvensional. Lin Wan menghindari politik di tempat kerja dan keuntungan pribadi, dan lebih fokus pada memberikan dukungan yang stabil kepada perusahaan, menjadi jangkar yang gak tergantikan bagi tim. Ketika perusahaan menghadapi krisis, Lin Wan tampil ke depan, menggunakan kebijaksanaan dan sumber dayanya untuk membantu perusahaan mengatasi kesulitan. Kehadiran Lin Wan gak hanya membawa kehangatan bagi tim, tetapi juga menunjukkan ketahanan dan tanggung jawab di saat-saat kritis, membuktikan kalau Lin Wan bukanlah pewaris kaya yang mengandalkan latar belakang keluarganya, tetapi seorang profesional yang cakap dan mampu menangani tantangan secara mandiri. Liu Guanlin sebagai Huang Zibo. Huang Zibo digambarkan sebagai karyawan super efisien yang justru sering dipaksa untuk berhenti bekerja oleh Pei Hian. Karakter yang tampak riang dan tidak bertanggung jawab, namun sangat bisa diandalkan ketika dibutuhkan. Wang Tianfang sebagai Mayang. Mayang yang mengelola sebuah warnet diposisikan sebagai kopi di pagi hari, bar di malam hari, seperti kafe di siang hari dan bar di malam hari. Awalnya, Pei Hian mengira posisi khusus ini akan gagal karena gak sesuai dengan kebutuhan target audiens. Tetapi, Mayang secara gak terduga menemukan dan mempekerjakan seorang penyanyi jalanan yang sedang berjuang sebagai penampil tetap di warnetnya.
Bakat penyanyi itu malah membuat warnet itu sukses, menjadikan warnet itu tempat populer, bertentangan dengan harapan Taehyun. Kemudian, Mayang menjadi kepala divisi model Ventura, perusahaan Tengda, bertanggung jawab untuk menemukan dan berinvestasi dalam proyek-proyek yang tampaknya tidak bisa diandalkan. Meskipun keputusan Mayang sering kontroversial, keputusan itu seringkali membawa peluang dan keuntungan yang gak terduga bagi perusahaan, menjadikan Mayang tokoh kunci dalam ekspansi bisnis Taehyun. Drama ini juga dibintangi oleh Hae Xian sebagai Shin Hae-lu, Woo Jun-ting sebagai Lu Mingliang, Vinny Yao sebagai Bao Shu, Ye Su-jin sebagai Zo Mu-yan, Wei Si-jin sebagai Wei Dong-li, Shen Hao sebagai Zhao Xiuming, Yang Xin-ming sebagai Teng Da, Chang Long sebagai Li Shi, Chai Juan-ze sebagai Liang Qinghuan, Sean Zhang sebagai Mr. Pei, Sui Yuan sebagai Liada, Yue Yang sebagai Pei Yong-jun, Leng Ji-yuan sebagai Simatu. Drama ini sudah tayang di WTV tanggal 31 Januari 2026 sebanyak 26 episode. Kita akan selalu memberikan drama terbaru dan terbaik yang akan menemanimu di rumah. So guys, jangan lupa subscribe dan support terus channel Repsuto Mix Random.